Inisiatif apa sih yang dilakukan oleh Pak Kuwu sebagai Bapak Kades di Desa Mandala Mekar? Pertama untuk jalan yang disebut dengan itu kategori jalan kabupaten yang di Mandala Mekar yang sampai saat ini menurut gue sudah berapa tahun itu hampir 20, hampir Lebih. tahun lebih. Jalan milik Pemkab Tasikmalaya sudah 20 tahun lebih mengalami rusak parah, namun belum juga diperbaiki. Bahkan ada juga akses jalan di wilayah desa yang belum pernah diaspal sejak Indonesia merdeka. Udah ada belum perjanjian atau bagaimana? Jadi gini, karena judulnya Pasir Gintung Lengkong Barang, jelas yang akan dibangun itu Dari saya sini? pikir dari judulnya itu dari pintu gerbang. Kepala Desa Mandala Mekar, Alfi Ahmad Hariri, SE, SH, MH mengatakan total jalan yang rusak sekitar 12 km. Warga kami bukan hanya sekedar nanti misalkan pengunjung wisata ya, untuk kebutuhan pribadi saja. Bisa dibayangkan ketika ada orang yang mau melahirkan atau urgent kesehatan ya, misalkan untuk mencapai lokasi puskesmas, tempat-tempat kesehatan atau rumah sakit, itu sangat sulit sekali ketika dengan kondisi yang seperti itu. Halo teman-teman, assalamualaikum, kembali bersama saya Giri Nugraha. Jadi gini ceritanya, saya ngundang Bapak Alfi ini ke studio yang dimana kemarin-kemarin teman-teman saya ngedit salah satu podcast yang ada di Dadaha. Ya, dengan begitu kan Bapak sudah mengetahui nih jalan fasilitas di desa Bapak itu kan kurang memadai. Apakah ada solusi buat desa Bapak? Apa statusnya adalah jalan kabupaten, maka itu tidak bisa dibangun oleh dana desa. Dan ternyata teman-teman saya baru tahu ya, karena gara-gara saya ngedit Pak Kuwu, untuk jalan kabupaten itu sendiri ternyata tidak bisa menggunakan dana mungkin ya, dana dari desa itu sendiri. Benar nggak Pak Kuwu? Jalan desa yang rusak parah itu statusnya adalah jalan kabupaten. Sehingga pembiayaannya itu seharusnya memang dari pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Betul memang, jadi setiap alokasi dana sumber daripada pembangunan setiap jalan itu beda-beda sumber ya. Beda-beda sumber. Jadi jalan itu yang saya tahu ya, saya juga setelah tahu itu setelah belajar ya, bikin proposal ke sana kemari gitu kan. Jadi ternyata jalan ada status jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional, baru ada jalan desa. Jalan desa. Jadi itu juga berdasarkan kategori ukurannya. Kalau ukuran sekian meter gitu masuknya kategori jalan desa. Kalau sekian meter lebarnya itu masuknya kategori jalan kabupaten. Nah, kalau status jalan kabupaten memang tidak bisa didanai oleh dana desa. Nah, ya paling tidak itu juga baru wacana gitu ya. Bisa katanya gitu, tapi harus ada musrenbang deslub. Jadi musyawarah rencana pembangunan desa luar biasa Di desa tersebut. di desa tersebut. Apabila seluruh elemen masyarakat di desa itu menyepakati, dan itu juga pertama kerugiannya atau resikonya adalah tidak cukup karena memang dana desanya sedikit. Desa Mandala Mekar dana desanya cuma 900 juta sekian gitu kan. Terus poin kedua, akan terbengkalai program-program yang sudah dimusrenbangkan atas dasar usulan daripada musyawarah dusun. Jadi tiap dusun nanti akan terbengkalai ketika difokuskan setiap, karena jumlah atau luas dan panjang daripada jalan desa yang rusaknya itu juga cukup parah gitu. Makanya saya mencoba gitu kan, di 3 tahun awal ini difokuskan dulu untuk membangun infrastruktur di kedusunan-kedusunan. Nah, baru setelah nanti apabila usulan-usulan kita yang legal atau yang berdasarkan keharusan misalnya ini ke provinsi, ke PUPR pusat, yang akhirnya dana tersebut dititipkan atau istilahnya di PUPR kabupaten. Nah, baru gitu kan kita kalau memang sudah tidak bisa nembus ke sana, ya apa boleh buat mungkin, tapi itu juga setelah infrastruktur daripada usulan dari musyawarah dusun itu sudah dilaksanakan gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin garis besarnya yang saya tangkap dari obrolannya Pak Kuwu,
Nah, menuju desa Mandala Mekar, ternyata itu statusnya status jalan kabupaten. Berarti kalau misalkan ngambil dari dana desa, jelas itu tidak bisa, Pak Ku ya. Tidak bisa, bahkan akan menjadi temuan apabila tidak mengadakan dulu musrenbang des luar biasa itu tersebut gitu. Jadi harus ada musyawarah besar-besaran. Semua dusun apa gimana Pak Ku tadi? Semua elemen daripada yang desa Mandala Mekar itu harus menyepakati gitu bukan bahwa sekecamatan bukan. Bukan satu desa satu desa aja karena itu kan sumber dananya adalah dana desa yang diperuntukkan untuk desa Mandala Mekar gitu. Oke. Jadi catatan teman-teman ya, ini dasarnya aja, dasarnya. Ketika kita mengkritik siapapun mungkin ya pejabatnya menjadi kades, kalau misalkan prosedurnya seperti ini, protapnya seperti ini, ya mungkin tidak semena-mena siapapun kadesnya. Kalau produknya seperti ini ya tidak langsung simsalabim mungkin Pak Ku ya, tidak langsung simsalabim jadi. Tapi ada pertanyaan nih Pak Ku, kalau misalkan ini sudah seperti itu mungkin ya protapnya atau aturan mainnya. Inisiatif apa sih yang dilakukan oleh Pak Kuwu sebagai Bapak Kades di Desa Mandala Mekar untuk membangun infrastruktur terutama untuk jalan yang disebut dengan itu kategori jalan kabupaten yang di Mandala Mekar yang sampai saat ini menurut ya sudah berapa tahun itu hampir 20 hampir berapa tahun lebih. Nah, inisiatifnya bagaimana sebagai Bapak Kades yang menjabat di Desa Mandala Mekar? Iya, pertama saya harus mempelajari dulu sumber-sumber pembiayaan daripada jalan yang statusnya jalan kabupaten tersebut. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lihat dulu cuplikan di outdoor seperti ini teman-teman. Kepala Desa Mandala Mekar, Alfi Ahmad Hariri, SE, SH, MH mengatakan total jalan yang rusak sekitar 12 km. Ia menyebut bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengajukan proposal untuk perbaikan jalan kepada pemerintah Kabupaten Tasik, tapi tak kunjung terrealisasi. Kita coba mengusulkan lewat PUPR Kabupaten, gitu kan, berkali-kali membuat proposal. Nanti satu kali salah ini tidak boleh pakai RAB karena ini kan bukan mau dibangun oleh desa ya. Saya akhirnya paham, dirubah lagi. Nah, tiap ganti kadis, tiap ganti kabin, beda lagi. Nanti ininya. Saya coba tembuskan, bikin proposal itu saya tembus ke bupati, ke sekda berkali-kali kita temui sekdanya, tidak ada besok perjanjian gimana. Ditembuskan lagi ke PUPR dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah setelah mencoba berkali-kali dan kita temukan formula ya di mana kami juga mencoba setelah membuat usulan gitu kan yang berupa proposal, kita mencoba mengadakan hearing ya atau mungkin dengar pendapat lah ke legislatif di tingkat kabupaten yaitu DPRD ya. Alhamdulillah pada saat itu yang kebetulan jalan itu kan kewenangannya ada di Komisi 4. Ya. Kita diterima dengan baik di sana. Malah setelah itu kami juga mempertanyakan karena waktu itu memang sempat di 2022 itu ada nilai yang sebelumnya itu Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Sekdis bahkan sudah mengadakan pengukuran juga. Saya punya dokumentasinya ke Desa Mandala Mekar, tapi ternyata pada saat itu dialokasikannya sama di ruas jalan Pasir Gintung Lengkong Barang, tapi di ujung dari yang Cikatomasnya gitu kan. Arahnya nih dari Tasik, arahnya yang di mana dulu yang dibangunnya? Jadi gini, judulnya itu kan ruas Pasir Gintung Lengkong Barang. Ya. Seharusnya sesuai judul. Apabila judulnya Pasir Gintung Lengkong Barang, maka ditelusuri yang rusak dari arah Pasir Gintung Lengkong Barang itu di mana? Oke teman-teman, jadi kita akan gambarkan yang tadi dibahas oleh Pak Kades seperti apa rute jalannya yang memang waktu itu kan harusnya di Desa Mandala Mekar dan ternyata malah dibangun di desa lain mungkin. Ya, kurang lebih gitu. Yang kecamatannya sama? Kecamatannya sudah Kecamatan Cikatomas. Oh, beda kecamatan? Beda kecamatan. Karena terakhir dari Mandala Mekar itu kan Mandala Hurib itu sudah perbatasan. Ada perbatasan? Oh, saya kira masih Kecamatan Jatiwaras. Beda. Masih, udah beda. Iya.
Baiklah teman-teman, ini mungkin akan ada Nah, gambarnya. gini ya. Jadi saya coba gambarkan. Di sini kalau ini ada jalan menuju Cikatomas ya, menuju Salopa ya. Ya. Salopa ini. Nah, ini kan Ke bawah ya. jalan ke bawah ya. Mm-mm. Ini yang disebut Pasir Gintung. Oh, itu Pasir Gintung. Pasir Gintung. Ini di ujung sini ya. Di jalan nyambung. Gitu kan. Ini Cikatomas. Ya. Cikatomas. Cikatomas. Nah, ini kan Pasir Gintung itu kan Papayan ya. Ya. Papayan, Ciwara. Ciwara, Ciwara. Kersagali, baru Mandala Mandala Mekar. Mandala Hurip. Mandala Hurip ya. Iya. Baru Tanjung Barang. Yang Ini, dibangun. ini sudah Berarti- kecamatannya beda. Kecamatan Jatiwaras itu sampai Mandala Hurip. Ya, Nah, sedangkan ini sudah yang- Cikatomas. Yang dibangun Nah, pada saat itu di 2022 saya sudah berbesar hati ya, sudah senang Udah aja. pede ya, Wah, udah mungkin. pede. Bahkan saya sudah bukan mengumumkan ya untuk khusus untuk kepala-kepala dusun sudah. Ya. Alhamdulillah Udah nih. mau merdeka nih. Nilainya ada nih. Alhamdulillah semuanya mohon doa gitu kan dari seluruh warga Mandala Mekar di pengajian-pengajian gitu ya. Ya, Mudah-mudahan kita di ini wajar dong Ya. bunga gitu ya, bakatku bunga gitu. Udah berapa tahun juga ya? Udah berapa puluh tahun jalannya ini. Tiba-tiba dibangunnya di sini gitu kan. Yang pembangunan itu. Sampai saya minta waktu itu di hearing langsung kita juga lobby berkali-kali kita ke dinas PUPR itu kan. Cobalah saya bilang minta tuh kita setengah-setengah aja. Tapi sebentar Poku, sebelumnya, sebelum ini dibangun, apakah sudah ada perjanjian bahwa misalkan pembangunan ini tuh akan di sini sampai ke sini? Udah ada belum perjanjian atau bagaimana? Jadi gini, karena judulnya Pasir Gintung Lengkong Barang, ya, jelas yang akan dibangun itu Dari saya sini? pikir dari judulnya itu dari pintu gerbang. Oh, pintu gerbang sini. Judulnya kan Pasir Gintung Lengkong Iya. Barang, otomatis akan dicari titik yang rusaknya dari Pasir Gintung dulu. Iya. Karena pintu masuknya dari sini, bukan dari Cikatomas kan? Benar-benar. Nah, maksudnya ke sini. Terus kedua, saya ingat Pak Kabid Atep ketemu waktu itu ya, Pak Kabid jalannya, Pak Sekdisnya, malah kan Pak Sekdisnya juga ya almarhum itu Pak Haji Utang kan. Itu datang ke kita ngukur bareng bahwa itu tuh buat di kita gitu lah. Iya, iya. Kata Pak Kabid juga buat di kita Iya. gitu. Terus kata Pak Kadisnya pada saat itu, coba ditanya ada emang penitikan belum, isok mudah-mudahan bisa dibantu ya untuk Mandala Mekar gitu kan. Ya kita makin pede dong Iya. bahwa itu, nah makanya kita sudah dalam hati alhamdulillah ya Allah gitu, mudah-mudahan ini jadi milik untuk warga Mandala Mekar gitu kan. Nah terutama ya akhirnya sebetulnya bukan Mandala Mekar aja ya, Mandala Hurip juga jadi berkah karena lewat Kecewa sini. sama ya. Bukan hanya Mandala Mekar mungkin Pak Poku yang kecewa, mungkin Mandala Hurip juga sama mungkin ya. Sama, karena saya waktu pas mengajukan juga ya kepada itu tidak hanya bilang Mandala Mekar saja, selalu saya bilang Mandala Mekar, Mandala Hurip, Mandala Mekar, Mandala Hurip. Iya. Nah, yang pada saat itu juga ini mesti diketahui ini sama banyak saudara-saudara kita di Mandala Mekar juga ini ke perbatasan Mandala Hurip ada beberapa kilo di sini yang memang belum pernah tersentuh aspal. Jalan milik Pemkab Tasikmalaya sudah 20 tahun lebih mengalami rusak parah, namun belum juga diperbaiki. Bahkan ada juga akses jalan di wilayah desa yang belum pernah diaspal sejak Indonesia merdeka. Belum pernah paham aspal. Apalagi jadi Mandala Hurip kesini tuh kasihan banget. Oke, ya. teman. Gitu ya kurang lebih. Jadi dari Mandala Mekarnya yang memang yang parahnya ya persis dari perbatasan agak mending gitu ya. Oke teman-teman, ini menarik nih. Nanti mungkin tim dari Geni Nugraha yang biasa teman-teman saya Pak Bu yang suka bikin video, kita akan coba cek nanti ke sana. Terutama ini saya penasaran, Pak Bu dari sini nih, jalan ini nih.
jalan yang tidak pernah diaspal sama sekali dari dulu sampai sekarang? Belum pernah. Wah, keren ini. Teman-teman kalau misalkan mau berkomentar, kalau yang setuju silakan berkomentar. Kalau komentar. Nah, mungkin gitu. Nah, sekarang mungkin Pak Kuku kalau misalkan ini Mah ya, yang namanya masyarakat mungkin ya, namanya juga awam. Kalau misalkan ada yang mengkritik yang namanya kepala atau yang namanya pejabatnya, wajar kalau dikritik sama masyarakat. Sangat wajar. Wah, misalkan percuma lah ganti kades, tetap jalan tetap jelek. Itu tanggapan Pak Kuku bagaimana untuk masalah itu? Iya, subhanallah ya. Jadi saya juga pakai konsep atau kerangka berpikir bahwa saudaraku adalah orang-orang yang suka menceritakan kekuranganku gitu kan, keburukanku, kehilapanku di hadapanku, tapi catatan. Artinya kritik itu harus dengan cara-cara yang hasanah biar keren juga kan. Jadi enak juga kita, jadi progresif gitu sifatnya. Nah, tapi pun ketika misalkan dengan cara yang tidak baik, kita juga tetap akan akomodasi. Itu juga sebagai salah satu sumber masukan. Ya, yang penting gitu kan, esensinya tetap bahwa itu adalah kritik untuk membangun, bukan bullying atau hate speech gitu ya. Nah gitu, karena bisa dikategorikan mudah sih menyimpulkan apakah kritik. Nah, berkaitan dengan jalan pastilah semua orang berpikir cing atau sugan atau ganti pemimpin mah kan. Barangkali dengan semangat perubahan pengganti pemimpin juga diantaranya harapannya adalah perubahan daripada jalan butut ini gitu kan. Nah, tapi barangkali ini juga perlu diketahui bahwa prosesnya kan kalau di pemerintah tidak mungkin kita duduk di situ lalu besok langsung saya menganggarkan. Karena tadi yang saya bilang bahwa ini statusnya adalah jalan kabupaten. Sehingga kita tidak bisa mempeto menggiring misalkan di Musrenbang Des untuk mengelola atau menggunakan daripada desa tadi. Nah, makanya saya cukup dulu tahun 2020 pas saya masuk coba ngobrol dengan teman-teman yang ada di kabupaten gitu. So, Kang Abdi coba gitu dari berbagai sudut, dari berbagai kemungkinan gitu kan. Mungkin dari kolega, dari teman, dari sahabat yang ada di tataran pengambilan kebijakan, kita coba sowan, kita coba tanya bagaimana saya agar akhirnya alhamdulillah muncul 680 juta. Pada saat itu ingat. Tapi itu sudah jelas ada tulisannya Mandala Mekar. Oke, tidak jadi kan. Sama juga dibangunnya juga di sini karena pada saat itu di sini ada pembangunan jembatan ya. Saya itu udah dapat clue-nya kenapa bisa dibangun di sini. Oke, kita tidak permasalahkan juga. Tapi saat 2021 itu semua daripada pembangunan itu kan dialokasikan untuk refocusing COVID. Jadi tidak bisa ada anggaran pada saat itu ya, tidak bisa ada angka. Nah makanya ketika 2022 itu saya sudah berbangga hati yang tadi saya bilang. Muncul 5,2 sekian, wah alhamdulillah. Kata Pak Kabid juga buat kita gitu kan. Karena bilang pada saat itu berkali-kali ketemu di PUPR. Nanti Kang mah 2022 gitu. Ya udah ditungguin. Tapi alhamdulillah juga berkat rahmat Allah. Terutama juga dorongan doa daripada para saudara-saudara kita yang khususnya yang ada di Mandala Mekar dengan tulus ikhlas mendorong doa dengan perjuangan kami gitu kan. Alhamdulillah patihanya diterima oleh Allah. Jadi muncul angka lagi 2023. Alhamdulillah muncul sebesar 11,5 miliar. Makanya saya pada saat itu buka aja LPSE, kita buka tahapannya memang dari bulan April. Jadi memang yang namanya dana mungkin dari dari pusat, dari mana saya juga tidak terlalu persis tahu gitu. Yang penting itu adalah dari kabupaten kan. Kita ikuti tahapannya. Ada tahapan apa dulu gitu kan? Ada tahapan penetapan apa? Ada tahapan survei. Motong gitu. Pak Kuku bentar. Oke. Ini sensitif nih tadi ngobrolin masalah 11M. Oke. Boleh saya bertanya dengan bahasa receh lah. Oh, boleh? Enggak. Mau tanya Pak Kuku, kalau uang yang 11M itu dikasih ke Bapak, apa memang ada yang pegang?
Oh, nah ini juga ya barangkali warga negara Republik Indonesia, Iya. khususnya warga Mandala Mekar dan desa-desa sekitar harus tahu bahwa ketika muncul angka itu karena tadi statusnya jalan kabupaten, Iya. maka pengelolanya bukan desa. Berarti uang itu tidak dipegang sama Bapak? Sama sekali itu mah. Tidak. Kita mah cuma penerima manfaat gitu loh. Gitu. Dikira saya masuklah ke rekening atau gimana? Itu ada nggak atau gimana? Oh, sangat tidak ada sekali. Sangat tidak. Sangat tidak Berarti ada kita cuma penonton, nunggu hasil. Nungguan sih, karena kalau gini mah ya, saya juga sudah mulai ada misalkan untuk jalan dusun atau misalkan untuk sarana atau infrastruktur pariwisata. Ada yang masuk ke desa walaupun saya belum dapat nih gitu kan. Nah, ini sensitif teman-teman. Kalau yang barusan kan Pak Kubu ini terlalu bablas itu kalau menurut saya. Dapat kucuran dana 11M, alhamdulillah. Nah, masyarakat pasti nanya, wah Pak Kubu tuh lagi jalan misalkan ke warung, wah Pak Kubu dapat duit 11M, pasti ke sana. Yang barusan udah jelasin. Jadi uang yang 11M itu dikelola oleh pihak kabupaten, makanya. Iya. Sedangkan Pak Kades yang menjabat di kepala desa ya, cuman penerima yang udah hasilnya, hasil dari jalan itu sendiri. Iya, ya. lagi syuting. Nah, teman-teman, kita tanya lagi. Biarkan saja Pak Kubu yang mau menjelaskan agar lebih jelas, agar kita tahu dasarnya. Ya, kalau misalkan kita sebagai masyarakat awam, dasarnya paham, jelas, enak ngeritiknya. Jangan sampai ngeritik keras, tapi dasarnya nggak jelas gitu. Oke Pak Kubu, silakan gimana masalah dasar Ya, tadi? artinya setiap warga negara sebetulnya karena ada undang-undang keterbukaan publik gitu ya. Jadi emang boleh bertanya gitu, tapi kepada pos yang tepat gitu. Misalkan dana desa ya ke desa. Iya. Kalau ini dari sumbernya kabupaten ya ke kabupaten, tapi bisa dilihat di linknya LPSE, Jalan Pasir Gintung Lengkong Barang. Di situ ada mulai berapa besarannya, berapa untuk apanya, berapa untuk pos ini, lalu tahapan tanggal berapa, taken kontrak tanggal berapa itu. Yang penting itu dari April permulaannya terus gitu sampai tahap akhir, jumlah besarannya dan peruntukan ini persis detailnya ada, bisa dilihat. Ada yang penasaran ya? Kalau misalkan barusan kan bisa dilihat di mana Pak Kubu itu Di dilihatnya? LPSE ya, link LPSE itu? LPSE berupa link? Pasir Gintung Lengkong Barang. Di situ langsung aja Jalan Pasir Gintung Lengkong Barang. Kalau ada yang gaptek teman-teman, misalkan gaptek nih, langsung saja datang ke kantornya Pak Kubu. Nanti dibantu sama stafnya. Ya, bisa mungkin Pak Kubu ya? Bisa. Tuh. Bisa. Lihat, Bisa. Oke, mungkin itu sebagai penutup dari konten kita. Nanti kedepannya kita akan bikin konten-konten lagi seputar dengan perkembangan di Desa Mandala Mekar. Nyati urang, ker urang, Desa Mandala Mekar. Salam, saya pamit undur, Geni Nugraha dan Alfi Ahmad. oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.